Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu besar. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, duduknya kita setelah melaksanakan daripada sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu adalah salat subuh berjamaah. Kemudian diringankan hari kita duduk kembali beberapa detik, ada hitungnya lah, berapa detik kira-kira. Mudahan apa-apa yang kita kerjakan subuh ini, mudahan apa-apa yang telah kita lakukan di bulan puasa tahun ini, Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, puasa kita, salat tarawih kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, semua amal ibadah yang kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan, mudahan Allah terima, Allah lipat gandakan, mudahan menjadi sebab semua amal yang kita lakukan menjadi sebab kita diampuni dosa-dosa kita, mudahan menjadi sebab Allah rahmati kita, mudahan menjadi sebab kita semuanya diampuni dosa-dosa kita, mendapatkan daripada kita dimerdekakan oleh Allah daripada api nerakanya. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menulis kita semuanya menjadi hamba-hambanya yang saleh, yang salehah, yang diberkahi dunia dan akhiratnya, dipanjangkan umurnya, sehat badannya, dimurahkan, dimudahkan, digampangkan rezekinya. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keturunan yang saleh salehah yang menjadi kebanggaan kita, kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita diberikan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya hidup umurnya setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'min baina khamsi syada'id. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu di antara 5 kesusahan, 5 kesulitan. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-mu'min yuhsiduhu. Kesulitan yang pertama, kesusahan yang pertama adalah kita ini kalau hidup bermasyarakat pasti ada yang hasut lawan kita. Bujur darah, bujur darah, bujur darah. Ayo bujur aja, sampai bujur itu apa gimana? Dimanapun kita berada, itu pasti ada yang kada tujuh lawan kita, yang hasut lawan kita. Hasut itu masih kita ya. Nah, dengki gitu kan, dengki itulah. Itu dimanapun kita selama bermasyarakat, hidup bermasyarakat lawan orang banyak, pasti ada yang kayak itu. Dan ini pun adalah suatu kesusahan, kesulitan, perjuangan bagi kita. Ini, ya Allah, kita rasakannya, di masjid kadang-kadang sama-sama anggota masjid, imam sama imam ya, kalau sama kaum hanya biasanya satu profesi.
punya hati sifat seperti itu kada dikatakan benar-benar kiai, kada dikatakan benar-benar ustaz. Ini biasa. Yang kedua, ya Rasulullah SAW adalah al-munafiq yubdidu, orang-orang yang munafik yang membenci kita. Pasti ada orang-orang munafik itu kada katuju dengan kita. Contohnya biasanya kada katuju dengan azan, itu tandanya orang munafik. Kada katuju orang beribadah, kada katuju orang melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ini hati kita punya itu bahaya. Hati kita dalam keadaan bahaya. Kada katuju melihat kebaikan-kebaikan. Berarti di hati kita itu ada sesuatu yang nifaq, munafik. Ini yang perlu kita koreksi dalam hati kita. Adalah dalam subhanallah adalah kada katuju azan. Ya Allah, kada katuju dalam jemaah, kada katuju dalam pengajian, kada katuju dalam pemuridan, kada katuju dalam pemuridan. Itu pasti ada. Mungkin kita masyarakat. Ini yang kedua. Makanya Nabi adalah 5 orang mukmin itu adalah di antara 5 kesusahan, 5 kesulitan. Ini 2 yang kita sebutkan. 2-nya. Yang ketiga adalah al-kafiru yuqatiluhu, orang-orang kafir yang memerangi kita. Ada kayak saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Yaman, di Suriah. Jelas kan? Orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ada yang terang-terangan, ada yang secara sembunyi. Bagaimanakah kita orang Islam ini bisa hancur, bisa pecah belah, bisa kada bersatu? Inilah yang dicari oleh mereka. Karena jelas ayatnya bahwasanya mereka itu tidak akan ridho dengan kita. Kalau Yahudi dan Nasara tapi tahu jelas sudah ayatnya. Dan itu yang dipikirkan mereka. Bagaimana kita orang Islam ini, orang mukmin ini, ya, kalau bisa keluar daripada agama kita. Itu yang dipikirkan mereka. Jadi kita jangan harus kita itu berpikir, harus kita itu teliti dengan apa-apa perkembangan zaman yang akan kita hadapi. Nah, jangan kita gampang ditipu, gampang untuk dipengaruhi oleh mereka orang-orang kafir yang ingin daripada merusak negara kita ataupun masyarakat kita ataupun keluarga kita. Dan di antaranya sudah jelas seperti adanya perkembangan zaman yang kita lihat saat ini, media sosial, yang mana orang sibuk dengan medsosnya ketimbang mikirin anaknya, ketimbang mikirin dirinya. Coba kalau kita makan misalnya, kita buka puasa di warung, buka puasa di tempat umum, buka puasa di restoran misalnya. Kita lihat masing-masing keluarga sibuk dengan apa ya? HP-nya. Yang apa lawan HP? Mama lawan HP, anak pertama lawan HP, anak kedua lawan HP, anak paling halus lawan HP. Anak buka puasa, hendak buka puasa. Hampir semuanya yang kita saksikan dengan mata kita. Saudara taat, ini kita buat puasa lawan kawanan. Sebenarnya
sana orang lain, keluarga lain, sebelah sana orang lain, keluarga lain. Semuanya sibuk dengan HP-nya, ada berbandera, kayak apa mereka, kayak apa bisnis ikan, kayak apa sekolah ikan, kayak apa anak, kayak apa ini. Allah mau pembacaan, apalagi pembacaan, hanya pembacaan, Allah menyaksikan di situ, membaca tahlil di situ, ada semuanya sibuk dengan HP. Ini adalah suatu strategi mereka untuk memecahkan, untuk mengurangi, untuk memisahkan kita, untuk memikirkan daripada keluarga kita. Masing-masing hidup dengan HP. Ini yang perlu kita waspada. Jangan sampai kita di hadapan orang tua kita dikatakan yang muda-muda dia dapat abah main HP, dia dapat mama main HP. Jangan, namun sudah di hadapan orang tua, sudah di hadapan kuitan kita, sembunyikan HP. Yang kuitan menantu anak, jangan membiarkan dia, apalagi umat juga mencontohkan dari baik, main game juga, sudah dijenggot, obat apa? Main game juga. Nah ini, ayo semuanya kita berusaha sebisa mungkin ketika kumpul dengan keluarga kita, itu HP disimpan semuanya. Duduk dengan istri, jangan ada yang sama-sama pegang HP. Sang suami jangan pegang HP, yang istri jangan pegang HP. Ayo berusaha. Apakah diusahakan berbendera, apakah kumpul lawan anak itu juga, kumpul lawan jam sana saudara kita itu juga, apalagi lawan kuitan tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah as-syaitan yudilluhu, setan yang selalu berusaha menyesatkan kita. Nah, yang pertama dan apa? Pertama dan apa? Pertama dan apa? Ingat juga apa? Ini bapak pakai. Yang pertama, seseorang yang dengki lawan kita. Yang kedua, orang munafik yang membenci kita. Yang ketiga, orang kafir yang memerangi kita. Yang keempat adalah setan yang berusaha menyesatkan kita. Ayo, kada gampang kita ni Allah, kada gampang. Susah hidup kita ni, berat hidup kita ni. Setan ini berusaha harus supaya apa caranya kita ini sasar. Makanya dalam para ulama disebutkan di hati manusia itu, di hati kita sebenarnya ini ada dua yang Allah ciptakan. Di hati kita sama nih saudara. Di hati kita ini ada dua makhluk Allah yang Allah titipkan, yang setiap hari berdua ini ibaratnya kuat-kuatan. Yang pertama adalah malaikat, yang namanya adalah malaikat. Nama malaikatnya adalah Mulhim. Seorang malaikat Allah ciptakan dalam hati kita yang bernama Mulhim, yang dia ini menyampaikan daripada ilham Allah Subhanahu wa taala ke hati kita. Yang ini tujuannya adalah selalu mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan. Ini yang pertama adalah seorang malaikat. Yang kedua adalah setan, namanya was-was. Allah berikan kuasa setan ini pun untuk menggoda kita, untuk menyesatkan kita, untuk membawa kita kepada sesuatu yang kita jauh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gawiannya namanya was-wasah. Was-wasah. Namanya setan was-was. Namanya was-was. Jangan sampai namanya was-was. Namanya was-was. Gawiannya adalah was-wasah. Selalu berusaha
Kayak kita lalai, lupa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang-kadang ingat ini di hati kita ini membisikkan kepada hati kita agar melakukan kebaikan, tetapi kebaikan tersebut untuk meninggalkan sesuatu yang lebih afdal lagi. Contohnya, kita dibangunkan misalnya jam 2. Kita dibangunkan jam 2. Padahal itu apa juga? Apa nonton bola? Dibangunkan jam 2. Ini setan atau dia? Alhamdulillah dia bangun jam 2. Tapi sholat tahajud ini, sholat tahajud jam 2 kok malah ganjil ulangnya. Jadi setelah ibadahnya malah ganjil aja, malah berat ada banget. Karena pegawai jangan kayak itu Pak. Tetarusan saja, gas terus. Ya Allah, gas full. Ya Allah, jangan malam 21 malam ganjil, semalam sholat tasbih, malam gadang pada malam gadang malam tujuh sendiri jaga masjid ya. Jangan ketawa, aku saja. Bangun jam 2, sholat tahajud, dibangunkan setan yang namanya was-was tadi. Tetapi sengaja dibisiki olehnya dalam kebaikan sholat tahajud, sekalinya sholat subuhnya jam 6. Sholat subuhnya jam 6. Menggawi yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini gawian si setan yang bernama was-was tadi. Banyak ada? Banyak itu adakah? Atau senang katuju dengan menghadiri maulid, tapi pengajian karena mau hadir. Sama ya? Maulid ada salawat dianjurkan, pahalanya luar biasa, faedahnya banyak. Tetapi ada lagi yang lebih wajib daripada itu, adalah kita hadir majelis ilmu. Hukumnya adalah wajib. Kadang-kadang kita semangat hadir pembacaan burda, bukan burda bagus. Baca maulid itu bagus, baca burda itu bagus, pahalanya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Tetapi hadir dalam majelis ilmu adalah hukumnya wajib. Kadang-kadang kita lebih semangat hadir dalam membaca maulid, membaca burda, tapi kita berat untuk hadir dalam majelis ilmu. Ini namanya setan. Gawian setan was-was, membisiki hati kita, menggoda hati kita agar kita hadir kepada sesuatu yang baik, meninggalkan kita sesuatu yang lebih baik. Banyak model itu, banyak model seperti itu. Kayak apa kita bisa selamat daripada godaan setan ini? Dengan ilmu. Kita bisa paham, bisa kawal, melawan daripada godaan setan was-was yang model seperti ini dengan kita punya ilmu. Oh, ini wajib, maka aku harus menggawe yang wajib. Nanti baru yang gawe yang sunnah. Wajib dulu aku harus perhatikan. Nanti baru setelah itu yang sunnah. Nah, model seperti itu adalah dengan kita ilmu bisa membedakan mana yang wajib bagi kita, mana yang sunnah bagi kita. Yang kelima adalah musuh yang susah kita taklukkan. Yang paling susah di antara 4 macam tadi, yang paling susah, yang ada kelihatan musuhnya adalah nafsu kita. Orang yang hasut kawan kita bisa tahu
bisa kelihatan orangnya. Orang munafik kelihatan orangnya, orang kafir kelihatan orangnya, setan kok kelihatan kan? Nah, setan kok kelihatan juga. Setan bisa kita melawan dengan apa? Dengan bacaan. Kita membaca Al-Quran. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Baca doa, minta sama Allah. Insya Allah kita terlindungi daripada syaitan, walaupun juga susah, karena juga ada kelihatan. Ya Allah. Tetapi yang paling susah di antara semuanya ini adalah nafsu kita. Makanya dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da'u nafsuka baina jambaika. Musuh daripada segala musuh kamu adalah nafsu kamu yang ada dalam diri kamu. Ini musuh yang paling aneh. Musuh yang paling aneh, yang paling repot, yang paling sulit untuk kita mengatasinya, menaklukkannya, mendidiknya. Semuanya kali, semuanya kali. Nafsu ini tidak mau dihilangkan. Nafsu ini tidak mau dihilangkan. Ayo pian, kamu ada nafsu kawin ya Pak? Kau tak pian? Nafsu kawin? Ya Pak, repot kan? Kadang nafsu makan. Ayo pian, ya Pak, nafsu makan. Kau kurus awak. Ada nafsu minum. Ya Pak, ada nyaman-nyaman. Ada nafsu makan. Ada nafsu hidup. Ya Pak, mati lagi. Kalau nafsu, kadang mau dihilangkan. Yang namanya nafsu kadang awal dihilangkan, tapi bisa kita kekang, kita lawan. Itu aja. Bagaimana nafsu tadi bisa menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu yang bernama al-amaratu bisu'. Ini tadi yang nyaman-nyaman aja. Anda makan yang nyaman, Anda minum yang nyaman, Anda guling nyaman, Anda berumahnya nyaman, Anda bawa mobil yang nyaman, apalagi? Pokoknya nyaman-nyaman aja. Kalau memandang lagi mana yang halal, mana yang haram, ada. La haram, wala halal, ada. Yang penting nyaman. Yang pentingnya nyaman. Ini namanya nafsu al-ammaratu bisu'. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Ini yang kebanyakan kita. Nafsu kadang-kadang kita hendak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kadang-kadang ada juga yang Allah maksiat kepada Allah, lalai kepada Allah, ada menggawi kewajiban kita, ada menggawi sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aja masih nafsunya lawamah. Nah, baru setelah itu ada nafsu yang namanya mutmainnah. Tenang nafsunya. Nafsunya tenang, bawaannya tenang, selalu ingin mengajak kepada kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafsu kita seperti nafsu yang seperti ini, nafsu yang sudah tenang, yang ingin cuma membawa kita kepada kebaikan dunia, dan nanti juga kita mendapatkan kebaikan akhirat. Nah, jadi nafsu ini yang sangatlah berat yang ada pada diri kita. Nafsu ini. Makanya kita melihat bagaimana kaum iblis. Tahu iblisnya lah? Ada pertama kan? Iblis, bayangkan. Iblis itu 80.000 tahun ibadah kepada Allah. Dalam riwayat 80.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang suatu tempat di langit itu kecuali situ iblis pada sujud.
Bayangkan saking ibadahnya, tetapi karena nafsu iblis tadi ingin menjadi orang yang paling afdol, orang yang paling baik, ingin dijadikan nomor satu, tidak ada duanya. Karena nafsu yang seperti itu akhirnya Allah hinakan. Nggak mau diperintahkan Allah sujud kepada Nabi Adam, dihinakan oleh Allah karena nafsunya. Nabi Adam dengan Siti Hawa karena nafsunya, mereka berdua ingin abadi kekal di surga, tergoda dengan godaan setan, tergoda dengan godaan iblis. Akhirnya Allah turunkan daripada surga ke buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Karena apa? Nafsu. Berat kalau nafsu ini? Berat. Siapa lagi contohnya? Atau anaknya Nabi Adam. Siapa namanya? Jadi ketika Allah turunkan Nabi Adam ke muka bumi, lahir beberapa anak daripada Nabi Adam dengan Siti Hawa. Yang mana ketika itu Siti Hawa itu ketika melahirkan selalu diberikan oleh Allah anak kembar pengantin, laki-laki lawan feminin. Yang pertama namanya adalah Qabil dengan Iklimah. Siapa? Qabil dengan Iklimah. Qabil laki-laki, Iklimah feminin, kembar pengantin. Yang mana mereka berdua ini adalah walaupun lahirnya di dunia, tetapi adalah berkat karena tinggal di surga, maka keduanya puas-puas. Qabil puas, tampan. Iklimah feminin juga cantik. Lahir setelah itu dua lagi sama kembar pengantin. Yang pertama Habil, yang kedua namanya Labuda. Siapa? Labuda namanya. Habil laki-laki, Labuda feminin. Lalu diperintahkanlah oleh Allah untuk dikawinkan silang. Siapa tadi? Si Habil. Karena lahir di dunia ada setampan si Qabil. Si Labuda lahir di dunia ada secantik daripada si Iklimah. Dikawinkan berdua silang. Qabil dijodohkan dengan Labuda dan Habil dijodohkan dengan Iklimah. Disampaikanlah oleh Nabi Adam alaihissalam kepada mereka, lalu Qabil kada menerima. Qabil kada menerima dapat si Labuda tadi. Kenapa? Tabung mas yang tadi, tabung mas Iklimah. Karena berkat daripada pernah mereka Nabi Adam dan Siti Hawa di surga, lahirnya di dunia adalah Iklimah, cantik orangnya. Tapi Allah sama lihat juga. Subhanallah. Nah, akhirnya disampaikan oleh Nabi Adam kepada mereka, si Qabil pada terima. Kadang di Nabi Adam, kadang di Abraham ini pian aja, aturan pian aja, kadang dari Allah. Kenapa? Qabil pada terima, dapat puas bahasanya. Tak puas tadi. Kau terima nafsu apa? Nafsu apa katakan? Nafsu. Dengan puas saja. Ya Allah, kita ini tuh Pak.
dia puas saja. Tahu sifatnya kayak apa akhlaknya, kayak apa keturunannya. Hanya Nabi tuh mar'atu bil arba. Amun yang hendak mengawini babinya, lihati dan Nabi 4 macam. Empat macam. Kita ada mengawinkan anak, lihati babinya tuh kayak apa keturunannya, kayak apa daripada kecantikannya, kayak apa daripada apa lagi kekayaannya kedua. Nah, yang keempat hanya daripada dinnya, agamanya, akhlaknya kayak apa. Makanya ya Nabi Pasman bisa din tarikat yada. Amun yang memilih yang keempat yang terakhir memilih karena agamanya, maka akan beruntung ya Nabi. Beruntung. Artinya apa? Yang paling pertama yang harus kita perhatikan di dalam mencari jodoh, khususnya pemilihan lelakian sama, adalah agamanya. Jangan sembarangan memainkan anak. Jangan gara-gara sugih aja. Jangan. Hati-hati. Jangan sampai kita salah pilih. Perkawinan itu habis-habisan kalau. Berapa habis biasanya? Ya untuk makanan apa sebenarnya ya Allah. Kadang perkawinan kita habis-habisan. Jangan sampai kata salah pilih, timbul sebulan, 2 bulan kawin lebihan. Kasihan kita ya, kasihan anaknya. Makanya hati-hati memilih daripada pasangan kita, hati-hati. Kemudian lalu yang tadi Nabi Adam sudah amun ikam kada percaya kayak dia. Ikam bersedekah di tanah yang lapang, sedekah yang berupa adalah gandum. Ikam anda gandum itu di tanah yang lapang, amunnya nanti ada api turun mengambil daripada gandum itu, berarti Allah terima daripada sedekah ikam. Jadi umat terdahulu jadi diterima sedekah itu kalau ada api yang menyambarnya memakan daripada sedekah itu tanda diterima daripada sedekah seseorang. Ini adalah aturan umat terdahulu itu. Lalu si Qabil ini pula punya nafsu yang lain. Nafsu Qabil ini yang kadang bagus, kurangnya kikir. Apa kikir? Engker, pelit, pamalar, pelit, pengasit, kayak pangsit. Nah itu, jadi si Qabil ini sudah nafsunya tadi seperti itu karena bagus, suudon lawan sang abah Nabi Adam. Yang kedua pula kikir, jadi ingin mencari gandum yang murah, gandum yang paling baik. Beda lawan si Habil ini mencari gandum yang paling baik, yang paling bagus. Karena apa? Sedekah ini harus dengan yang paling baik, harta yang paling baik. Jangan harta yang ada baik disedekahkan orang, apalagi memakannya orang bulan puasa. Misalnya harta bunga bank, diundang guru-guru disuruh makan yang haram. Jangan ada kejadian Untung ada perempuan yang solehah. Jadi ada perempuan yang solehah ini diundang juga. Dia orang sugih. Orang sugih kenyataan
para kiai-kiai, para hafal Quran, acara ganal di rumahnya. Nah, di antara yang hadir ada perempuan yang solehah. Ada salah sebut namanya. Ada orangnya masih ada. Kenapa kami belum pindah ke mau sini, tiba belum bisa ke sini. Perempuan yang solehah ini dibukakan sama Allah mata batin sini, melihat hidangan yang dihidangkan orang suami tadi. Sini melihat darah, sini melihat apa tuh ulang, sini melihat apalagi itu yang jalan-jalan kawah. Nah, pokoknya yang kada bagus, yang kada baik dengan sini. Ketika disuruh oleh orang suami ini makan, wah, silakan guru, Ustaz, silakan. Nah, sini Syarifah, seorang Syarifah, keturunan dari Rasulullah SAW. Disuruh Syarifah ini juga makan, ibu Syarifah silakan makan. Sini kena makan, tidak di sini saja, kena makan sini, tidak di sini. Orang lain makan, ada tahu, ada tahu, makan. Sudah tutup, dibawa sini ke dalam kamar oleh ibu Syarifah. Haji, sini, belum ada takut orang pihak. Ini ibu Ipah silakan. Ditakuti oleh ibu Syarifah tadi. Haji, mohon maaf, belum bertakut orang pihak. Ini hidangan ini duitnya dia dari mana? Duitnya dari mana pihak? Biar Pak Haji ini. Aduh, Pak Haji, ulun ada bisnis. Kadang mengaku, kadang mau mengaku. Bujuran dia sendiri, mengaku aja pihak. Dari mana dia dapat duitnya dari mana? Jujur lawan-lawan. Ada dia, masih jalan orang juga. Ulun pegawai, ulun ada usaha ini disebutkan usahanya. Ditakuti di sini pula. Tahu lagi kau kenapa aku bertakut ini? Tahu lagi kenapa aku bertakut ini? Aku melihat makanan yang hidang nantuna. Aku melihat ini. Disebutkan sini berapa? Tak nangis hajinya, tak nangis. Lalu yang ibu Ipah amun ikam kada bertobat kepada Allah, satu mat lagi ikam akan menjadi bangkrut. Satu mat lagi ikam akan bangkrut, ikam pakulahan. Makan kurang baik dengan makanan yang haram. Nah, artinya apa? Ada orang-orang seperti itu di antara kita, tapi Allah tutup mereka di antara kita, dan bisa kita mengetahuinya kalau kita juga mempunyai hati yang bersih. Lalu kisahnya tadi, si Qabil lawan Habil tadi, diterimalah sedekahnya Habil, dan tidak diterimalah sedekahnya Qabil. Maka ketika itu iri tadi, dengki, nafsu yang bermain ketika itu, sudah dapat bini yang itu, yang belum diterima sedekahnya adalah si Habil, maka timbullah niat untuk menghilangkan, membunuh daripada saudaranya sendiri. Apa yang bermain ketika itu adalah semuanya nafsu. Ini nafsu kita ini yang sangat berat yang ada pada diri kita. Begitu juga banyak, pokoknya semua kesusahan, semuanya pertengkaran, semuanya kesulitan, semuanya peperangan, semua yang terjadi baik di dalam rumah tangga kita, baik di masyarakat kita, baik dimanapun, itu adalah karena nafsu. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita, mengekang nafsu kita, sehingga nafsu kita adalah menjadi nafsu yang